Oh ya, satu lagi si ini siapa? Manchester City berhasil mendatangkan siapa namanya? Wonderkid Julian Alvarez dari River Plate. Orangnya mau dibeli MU, AC Milan, malah ke City. Intinya kalau nggak punya duit nggak usah bertingkah nawar-nawar. Yang punya duit langsung Nah, tapi ini juga fenomena. Gue mau dikit bahas pemain Brazil muda ke Eropa. Iya. Itu ada dua pilihan, suksesnya, atau lo punya banyak duit, jadi lupa daratan sama permainan bola lo. Oh iya benar. Halo kawan-kawan, selamat datang di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia di program Obrolan Vigo bersama saya Dimas Sembada. Biasa gua nggak sendirian, ada Heri Susanto. Mantap. Gua kenalin. Kalau yang udah biasa nonton pasti udah tahu dong, Iya gua dan Heri pasti udah nggak asing lagi. Sekarang nih berhubung udah Januari akhir, mau Imlek ya? Mau Imlek. Hujan terus, dingin. Bawaannya mau cuddling. Iya. Tapi ngomong-ngomong kemarin tuh hari peluk sedunia, Her. Oh iya. Lo pelukan sama siapa? Mau guling. Gue menjalankan syariat agama. Oh iya benar. Syar'i. Enggak, maksudnya Jalan gila, gitu. Belum muhrim. Jangan. Tapi kalau sama guling nggak apa-apa. Gak apa-apa, gulingnya bolongin. Tutup. Bukan masalah cuddling ya. Kita sekarang bakal bahas soal bursa transfer Januari yang akan ditutup akhir bulan Januari. Iya dong, masa Februari? Iya betul. Ini kan FYI aja, Yeah. jadi deadline day itu tanggal 31 ya? 31 itu hari yang Waktu setempat. Jadi kalau di Indonesia mungkin udah Februari. Udah Februari, betul. 31 waktu Eropa. Bukan waktu Indonesia Barat. Nah, sepanjang Januari ini udah ada beberapa transfer yang terrealisasi ya? Sudah terrealisasi. Newcastle yang digadang-gadang bakal melakukan perekrutan ternyata mandek juga. Sempat datengin dua nama ya? Chris Wood sama Kieran Trippier. Dua-duanya homegrown, dua-duanya di luar ekspektasi orang-orang yang akan didatangkan Newcastle. Wah, sebelumnya pas baru aja di Rame. Iya, rame banget kayak Ter Stegen, nama-nama yang pernah kita bahas di episode di siapa episode aja sebelumnya. tuh nanti bisa ditonton tuh soal Newcastle dan realisasinya sekarang. Gitu. Nah, selain tadi dua nama Newcastle juga ada Coutinho. Coutinho Yang balik lagi ke Liga Inggris. Kembali lagi ke Inggris di bawah asuhan mantan rekan setim. Stevie G. Dan Aston Villa juga mendatangkan Lucas Digne dari Everton. Betul. Aura Barcelona makin kentara di Aston Villa. Betul, terus juga terakhir tuh belum lama dekat-dekat kita ngetek ada Anthony Martial yang dipinjamkan ke Sevilla. Martial nih sebenarnya transfernya agak tarik ulur kemarin gara-gara Sevillanya nggak mau bayar penuh gaji. Tapi setelahnya si Martial rela potong gaji, terus Sevilla bayar kompensasi peminjaman ya deal dan. Tapi peminjaman ya, nggak ada opsi pembelian. Ya. Udah susah juga sih Martial, udah menit bermain juga jarang. tipis, terus kompetisi juga di dalam skuad MU. Ketat banget kayak legging baru. Ya, yang belum kendor. Iya. Nah itu tadi beberapa nama yang memang udah deal, udah memastikan kepindahannya. Oh ya, satu lagi si ini siapa? Manchester City berhasil mendatangkan siapa namanya? Wonderkid Julian Alvarez dari River Plate. Orangnya mau dibeli MU, AC Milan, malah ke City. Intinya kalau nggak punya duit nggak usah bertingkah nawar-nawar. Yang punya duit langsung Nah, tapi ini juga fenomena. Gue mau dikit bahas pemain Brazil muda ke Eropa. Iya. Itu ada dua pilihan, suksesnya, atau lo punya banyak duit, jadi lupa daratan sama permainan bola lo. Oh iya benar. Karena biasanya tuh ada dua opsi tuh buat pemain Brazil yang muda, gitu. Ketika Contohnya siapa? Contohnya, misalnya Neymar jadi yang sukses. Oke. Neymar jadi yang sukses. Nah, kalau misalnya kayak yang gagal itu Gabriel Jesus nggak bisa dibilang gagal sih, cuman jarang main aja. Jadi agak tersendat gitu. Lucas Paqueta. Iya. Awalnya pas pindah ke Milan, waduh digadang-gadang ini pemain dari Brazil kayaknya bakal bagus, ternyata biasa aja gitu. Nah, itu memang ada dua kemungkinan, kita lihat lah buat pemain baru City ini. Nah, City orang Argentina dong.
pemainnya. Iya sorry, Argentina. Ya maksudnya ini Kalau untuk pemain Amerika Selatan. Amerika Selatan lah bisa berarti. Nah, tadi soal pemain baru City dan yang udah deal, sekarang ada beberapa yang masih menjadi aset panas. Ya, artinya beberapa nama ini jadi komoditi, diburu banyak klub karena performa dan mungkin kemungkinan ada kontrak-kontrak yang habis, mendekati akhir atau akan habis. Ini dalam list ada 3 nama ya, ada Adama Traoré, Jesse Lingard, sama Dusan Vlahovic. Oke. Vlahovic kita simpen aja agak belakangan ya. Iya. Kalau untuk Adama dan Lingard. Adama dulu deh. Adama dulu ya. Adama tuh sebenarnya kalau ngeliat statistik ya, kita based on statistik aja. Kalau by data kan ada Coach Justin yang ngurusin. Jebolan Catalunya. Jebolan La Masia performnya lagi kurang sekarang, terus kontraknya berakhir 2023. Dia nggak akan mau perpanjang kontrak lagi. Jadi bersama Wolves. Jadi Wolves harus ngejual dia di bursa Januari. musim panas. Musim panas masih bisa ya. Tapi di Januari ada 3 tim yang tertarik nih, ada Tottenham, Liverpool, sama Juventus. Kans kemungkinan cabut sih menurut gua kayaknya ke Tottenham. Kayaknya ya. Iya. Kalau ke Liverpool nggak mungkin, lu cuma jadi ban serep Salah sama Mane. Ke Juventus kebanyakan penyerang jadi bingung. Bakat lo, iya. Tottenham butuh karena dia mau ngelepas Bergwijn. Bergwijn, ya. Pemain Belanda itu. Ya. Nah, itu ada Traoré dan tadi kayak udah disebut nama kedua Jesse Lingard. Ini juga menurut gua sih Lingard mending cabut dari MU karena pangeran Manchester ini adalah Cristiano Ronaldo. Yang lain sampah. Enggak. Apa memang susah dapat menit bermain di MU. Bener. Persaingannya tuh ketat banget di MU kan, kayak Martial juga akhirnya cabut. Lingard udah terjadi di musim kemarin sempat dipinjam di West Ham United dan dia bagus gitu di West Ham. Dia bisa jadi center of attention apa ya sebutannya, kayak sorot lampu. Bukan jadi cameo. Pemain paling berpengaruh lah gitu, dan ya Lingard harus ada di tim seperti itu sih. Harus, bukan tipikal Lingard bukan orang yang harus diberikan ekspektasi tinggi, dia tuh harus main lepas. Nah, terakhir nih terkait Lingard nih gue baru tahu tadi pagi nih, based on Fabrizio Romano. Ini orang yang paling dipercaya di bursa transfer. Laki-laki yang bisa dipercaya sama perempuan, omongannya kan, omongan bener. Newcastle United emang tertarik seperti biasa ya, mau mendatangkan pemain yang nggak tahu lah, ini pokoknya gue bisa datang, gue tarik aja orangnya. Versi Solo lah ya kalau ini gitu. Semua barang everybody come in. Lingard sempat ditawar sama Newcastle berapa juta gitu. Pokoknya kan kontraknya tuh habis di Juni kan. Jadi harusnya MU walaupun ada dana 1 juta kayaknya sih harusnya ambil aja. Ambil aja ya. Cuman MU ini minta dana gede banget. Nggak dijelasin berapa dananya nggak dijelasin. Cuman angka ini tuh lumayan besar untuk pemain yang kontraknya sisa 6 bulan. 6 bulan. Itu udah. Kalau kata gua mending dilepas ya daripada ya sekelas Lingard terus lu nggak dapat apa-apa kan sayang juga. Seenggaknya tuker ini aja apa? Sarimi isi 2. Ya, lumayan. Sarimi. 2. Ya pokoknya ya emang Lingard mah harus ninggalin MU sih sebenarnya gitu. Mau nggak mau. Nah, nama terakhir Dusan Vlahovic ini juga memang lagi rame banget. Dan perkembangannya terakhir memang kata Fabrizio Romano juga itu udah here we go. Udah deal mau pergi ke Juventus. Itu here we go tuh ibarat kalau dalam sholat tarawih itu udah witir. Iya, menjelang akhir. Menjelang akhir kalau itu tuh tinggal menunggu waktu aja kayaknya, tinggal detail-detail kecil. Pengumuman resmi gitu. Katanya ya 70 juta euro karena Fiorentina mintanya segitu. Itu kemungkinan besar ya di angka itulah. Di angka itu yang bakal keluar buat Dusan Vlahovic. Ini emang gila sih 17 gol musim ini. Sejajar Erling Haaland ya? Iya. Secara perform ya? Dan juga kalau di Serie A itu sejajar Ciro Immobile. Wah. Dia ada di top skor bareng Immobile gitu. Ya nggak salah lah ngelepas Ronaldo, Juve terus dapat Vlahovic. Ini transfer pintar sih tua. Jelas terukur, tapi sekarang berhubung kencangnya rumor Vlahovic, rumahnya lagi dijaga sama polisi khusus. Ini serius nih. Iya. Jadi ada polisi. Pemuda Pancasila. Bukan. Bukan. Apa namanya? Polisi khusus.
bukan ngamanin kondangan. Bukan. Jaga di rumahnya Vlahovic, takut-takut digeruduk ke rumahnya dia kan. Soalnya Fiorentina sama Juventus tuh punya rivalitas panas gitu. Dari zaman Baggio pindah, terus si Bernardeschi, Chiellini, Chiesa? Chiellini, sorry, bukan. Bernardeschi, Chiesa sampai sekarang nih si Vlahovic. Jadi nggak nutup kemungkinan orang ini akan jadi public enemy di Fiorentina. Di Fiorentina. Ya pindah ke rival lah. Nah. You know. Nah, nama terakhir juga yang mungkin nih terakhir nih sebelum kita tutup ada Ousmane Dembélé. The Prince of Cedera. Langganan tetap cedera. BPJS. Ini juga sama. Jadi statusnya katanya mau dibekukan sama sama Barcelona. Pilihannya lo harus nambah kontrak di sini Take it or leave it. Ya, status lo dibekukan. Nah, jadi buat Dembélé adalah keputusan yang lebih baik. Ada beberapa opsi. Nah, dibanding kita yang ngomong nih soal Dembélé, mending kita lempar ke FIFA Mania soal gimana nasib Dembélé kira-kira. Kita udah nanyain sebenarnya di IG kita kemarin, ada beberapa komentar gitu. Yang pertama ini dari anjing cue card gua, ada IG-nya, keren banget. Nanti muncul di sini nih. Ada nih komennya nih, nanti muncul nih. Dari Dembélé kalau dibekukan masukin dalam kulkas. Iya dong. Nanti nge-freeze Bareng daging. Ada komentar dari @cupi. Dia bilang, Cupita Gobas. Cupita. Itu film yang robot. Capi anjing. Dia bilang, go to Anfield. Pergi aja ke Anfield. Enggak, itu menurut gua bakal kayak Adama yang lu bilang tadi. Iya, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kecuali mau salahnya cabut. Iya, kecuali atau Mane atau siapa Minamino atau siapa lah. Atau Jota gitu kan. Gua kalau denger Minamino mau ketawa mulu bawaan. Nggak tahu kenapa ya. Nah, ini loh Her, coba yang bacain. Nih ada IG nih di sini. Dari Ahmad Rizaki. Nggak mungkin ke Inggris ya kali, di Spanyolnya cedera mulu. Sebenarnya masalah cedera gue yakin bukan salah Dembélé-nya. Gue bisa yakin. Gue yakin kalau Aguero masih main di City dia nggak akan pensiun. Emang tim medis Barcelona tuh bermasalah. Jadi tim medis ya, bukan tim medisnya menurut gue. Maksudnya kalau atau sekarang kalau misalnya ada pemain cedera di tempat yang sama mulu, berarti kan ada salah diagnos. Oh iya betul, tes medis berarti. Tes medis, bukan tes medis, tim medis. Kalau menurut gua ya, justru sebenarnya yang jadi concern Barcelona sebenarnya jangan datengin pemain siapapun. Ente ganti tim medis. Waktu itu kemarin sempet ganti kan, yang pas ada beberapa pemain cedera nih kayaknya akar masalah tuh belum selesai di situ menurut gua sih. Ya mungkin aja sih. Dan Dembélé juga waktu di Dortmund oke aja. Bagus aja ya. Cuman emang semua orang yang masuk ke Barcelona ya gimana? Nggak tahu sih, lagi kacau banget Barca. Udahlah, dibanding kita lanjut ngomongin Barca, kayaknya kita sudahi dulu di episode kali ini. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan konten-konten yang mungkin lebih menarik. Oke. Jangan lupa untuk follow, like, share, dan subscribe YouTube channel FIFA Goal Indonesia agar dapat berita-berita terbaru soal sepak bola. Oke. Itu aja dari kita. Sampai jumpa. Saya Heri Susanto. Saya Dimas Sembada. Bye.